sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ibu hajjah, para ustadzah, segenap orang tua, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim kaum ibu Masjid Jami' Al-Abrar yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Ya amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih tentang sholat sunnah. Sudah selesai juga sholat sunnah. Sholat witir yang terakhir kita bahas ini sudah selesai. Dan saya yakin ibu-ibu udah ngamalin semua. Amin. Qobliyah ba'diyah juga udah selesai. Insya Allah udah mulai nyicil diamalin. Karena orang yang tahu ilmunya dia tahu meskipun sedikit, tapi dia amalkan, maka akan Allah ajarkan dari perbendaharaan ilmu Allah yang tidak dia ketahui. Man amila bima alima 'allamallahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang dia tahu, ngaji tentang sholat witir kemudian diamalkan, tentang qobliyah ba'diyah kemudian diamalkan, ngaji tentang sunnah atau keutamaan sedekah diamalkan. Siapa yang mengamalkan sesuatu yang dia ketahui, allamallahu ma lam ya'lam, maka Allah akan ajarkan dia sesuatu yang dia nggak tahu.
Itu yang namanya barokah, Bu. Ilmu bisa jadi barokah kalau kita amalkan. Pertama, selain dapat barokah, yang kedua nempel. Jadinya nempel ilmu itu karena tidak sekedar teori. Ibu-ibu sekalian di sini, saya yakin rukunnya wudhu, atau kalau disuruh sebutkan tentang rukun wudhu, saya yakin hafal semua. Hafal, kenapa? Karena sering diamalin. Tapi kalau nggak sering diamalin pasti lupa. Di antara manfaat kita mengamalkan ilmu itu pasti nempel ilmu itu. Yang kedua pasti barokah. Barokah itu artinya berkembang. Asalnya kita cuma tahu tentang sholat sunnah, baru 2 qobliyah, ba'diyah dan witir, tapi diamalin, insya Allah nanti Allah tambah ilmu-ilmu yang lain. Amin. Pembahasan sekarang yang akan kita baca ada di halaman 194, betul ya Bu? Wa Ahmad wa Tirmidzi, Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu wa Tirmidzi an Abi Hurairah man hafadha ala syuf'atid duha ghufirat dunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Dari Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda, barang siapa yang memelihara ala syaf'atid duha, atas sembahyang duha atau sholat duha, dibaca syuf'ah boleh, dibaca syaf'ah boleh, atas genapnya sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat sholat duha, siapa yang memelihara ini, ghufirat dunubuhu, maka diampunilah dosa-dosa orang tersebut, wa in kanat mithla zubadil bahri, meskipun dosa-dosanya seperti buih di lautan. Ibu tahu buih? Busa di lautan. Kira-kira busa di lautan banyak apa enggak, Bu? Banyak. Tapi kalau ditanya kecil apa gede itu busa? Kecil-kecil apa gede-gede busa? Kecil-kecil. Yang dimaksud di sini dosanya akan diampuni adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus dengan taubat, menyesal. Taubat itu rukun pertamanya harus ada penyesalan. Yang kedua harus ada berhenti. Udah berhenti, udah pensiun, nggak dilakukan lagi dosanya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, misalnya mohon ampun kepada Allah. Jadi dosa-dosa besar hanya bisa terhapus dengan taubat. Di antara rukun-rukun taubat, minta ampun dengan istighfar atau dengan mohon ampunanmu ya Allah. Yang kedua dengan penyesalan. Kalau tidak menyesal, tidak akan dihapus dosa besar. Orang melakukan dosa besar, dia maksiatnya itu zina, tapi dia bilang tobat cuma jadi bangga, dah gua mah perempuan mana juga pernah sama dia digituin. Lu mah belum pernah, belum kayak gua mah yang kayak gimana juga gua pernah cobain, masih bangga, nggak diterima tobatnya. Jadi harus nyesel. Artinya nyesel, jangan dia sebut-sebut itu lagi demi kebanggaannya, jangan. Itu yang kedua, harus nyesel. Yang ketiga, syaratnya taubat itu harus berhenti. Kalau masih nyobain juga taubat dari zina, tapi masih kadang-kadang mampir lagi, namanya belum taubat, belum diterima. Itu taubat, Bu. Dosa besar harus dengan taubat. Yang dimaksud di sini sholat duha yang dipelihara atau dijaga, benar-benar dirawat. Artinya dirawat di sini tidak pernah luput meskipun sehari, kecuali kalau ada uzur yang benar-benar berat, dia terus sholat duha, besoknya 2 rakaat lagi, besok 2 rakaat lagi, enggak putus-putus,
maka itu akan bisa menghapus dosa-dosa kecil seperti buih di lautan. Meskipun banyak dosa kecil, itu bisa diampuni melalui sholat duha ini. Nah, kemudian tentang sholat duha ini, memang jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnahnya sholat duha. Walaupun memang Rasulullah SAW ini melakukannya tidak seperti sholat sunnah muakkadah yang lain. Artinya kadang-kadang Rasulullah duha, kadang-kadang enggak. Kenapa Rasulullah melakukan ini? Untuk Rasulullah, beliau melakukan ini kadang duha, kadang tidak. Ini wajar dan layak karena khawatir diwajibkan oleh Allah atas kita umatnya. Kasihan beberapa kasus atau beberapa kondisi Rasulullah ini berhenti ibadah karena khawatir Allah nanti mewajibkan. Kalau diwajibkan jadinya repot kita. Di antaranya sholat duha ini. Sholat duha Rasulullah sengaja tidak Rasulullah lakukan, artinya kadang Rasulullah sholat, kadang enggak. Ini untuk menunjukkan bahwa Rasulullah khawatir, takut kalau Allah ini mewajibkan sholat duha. Ada lagi yang seperti ini, seperti kasus sholat taraweh. Sholat taraweh Rasulullah ketika di masjid malam pertama sampai malam ketiga, itu Rasulullah sholat. Malam pertama banyak yang ngikutin, malam kedua makin banyak, malam ketiga makin banyak lagi yang ikut sholat. Dan Rasulullah sholat 8 rakaat, kemudian masuk ke rumah. Kenapa nggak dilanjutkan oleh Rasulullah? Khawatir diwajibkan. Kalau diwajibkan berat umatnya nanti. Udah kekenyangan habis buka, semua ubi yang ubi goreng, ubi rebus, ubi kolak, bakwan, lontong, semua kenyangan, mau sholat tarawih berat. Oleh karenanya oleh Rasulullah di sini Rasulullah berhenti, tidak dilanjutkan, khawatir diwajibkan oleh Allah. Demikian juga sholat duha. Sholat duha memang Rasulullah tidak terus menerus. Ini untuk Rasulullah, wajar dan layak Rasulullah melakukan itu. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau kita ya jangan ikutin Rasulullah, artinya kita harus setiap hari. Karena nggak mungkin kita ini kemudian dengan pertimbangan saya takut diwajibin buat anak-anak saya, nggak mungkin, nggak ada. Tetap yang namanya duha sunnah, tidak diwajibkan. Untuk kita yang bisa mendawamkan atau bisa terus langgeng, terus menerus melaksanakan duha meskipun sedikit, 2 rakaat, besoknya 2 rakaat lagi, besoknya 2 rakaat lagi, maka ini dijanjikan akan Allah ampuni dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Tentang mudawamah atau tentang kesinambungan ibadah. Ibadah itu meskipun sedikit, asal dia berlangsung terus-menerus, kadang disebut dengan istiqomah, itu lebih baik. Khairul ibadah dawamuha wa in qallat. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ibadah yang paling bagus itu adalah ibadah yang terus-menerus meskipun sedikit. Rutin, enggak putus. Sholat duha 2 rakaat aja, besok 2 rakaat lagi, besok 2 rakaat lagi. Baca Quran juga begitu. 1 ain, besok 1 ain lagi, besok 1 ain lagi, terus menerus. Ini lebih baik dibanding sholat duha langsung 8 rakaat, besoknya kapok. Boga sholat lagi dia capek, mana warung ya, ditutup lagi, berapa tuh yang rugi orang beli tadi gara-gara sholat duha nggak jadi ngelayanin, dah akhirnya kapok dia. Makanya jangan banyak-banyak, dikit aja meskipun ya dikit meskipun dikit, tapi istiqomah atau terus menerus. Baca Quran juga begitu, lebih baik sehari 1 ain, sehari 1 ain, sehari 1 ain dibanding sehari 10 juz, besoknya kapok, dia ogah lagi. Khairul ibadah dawamuha wa in qallat. Ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang terus menerus istiqomah meskipun sedikit.
Tapi kalau kita bisa banyak istiqomah ya cakep lagi. Cakep 8 sholat duhanya, besok 8 lagi, besok 8 lagi. Atau Quran, baca Quran sehari sejuz, besok sejuz lagi, besok sejuz lagi, malah bagus. Wa Abu Syekh an Anasin, dan dari Imam Abu Syekh an Anasin, dari sahabat Anas, Rok'atani minad duha ta'dilani indallah bihijjatin wa umratin. Rasulullah bersabda bahwasannya 2 rakaat salat duha ta'dilani itu sebanding indallahi, di sisi Allah, sebanding bihijjatin wa umratin, dengan haji dan umrah, sekali haji sekali umrah, mutaqabbalataini, yang dua-duanya diterima oleh Allah. Haji namanya haji mabrur, umrah namanya umrah mabrurah, atau disebut dengan umrah yang mutaqabbalah, umrah yang diterima. 2 rakaat salat duha yang kita lakukan setengah 9, habis kita selesai nyiangin daun bawang atau buncis, ya pokoknya lagi selesai itu, sebelum kita mulai masak, sholat dulu misalnya. Sholat 2 rakaat. 2 rakaat sholat duha ini di sisi Allah sebanding dengan pahala haji dan umroh yang diterima oleh Allah. Jarang-jarang haji dan diterima, umroh diterima oleh Allah, Bu. Artinya di sini syarat-syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Rukun-rukun umrohnya harus terpenuhi. Dia harus ihram, ambil mikot. Haji juga begitu, harus ambil mikot. Waktunya berangkat mulai dari bulan Dzulqa'dah atau mulai dari Syawal, ada juga Syawal akhir udah berangkat. Kemudian rukun-rukunnya mulai dari ihram, tawaf harus dipenuhi, itu baru bisa sah. Belum diterima. Nah, bagaimana diterima? Diterima itu ukuran ibadah diterima jika ibadah kita ini bisa memperbaiki akhlak kita. Dalam kesempatan lain saya sering sampaikan, ada 2 hal yang berbeda antara sah dengan diterima. Diterima itu bahasa Arabnya qabul. Kalau habis doa itu suka gitu kan ya, qabul gitu. Itu maksudnya diterima, mudah-mudahan diterima. Ada 2 hal yang berbeda antara sah dengan qabul. Kalau sah ukurannya ukuran fikih. Asal sholat syaratnya udah dipenuhi, bersih dari hadas, bersih dari najis, madhab kiblat, nutup aurat, itu sudah dipenuhi semua. Rukunnya sudah dipenuhi, mulai dari niat, takbiratul ihram, baca Fatihah terus sampai salam, rukun syaratnya sudah dipenuhi, sah, pasti sah. Haji umrah juga begitu, asal syarat dan rukunnya dipenuhi, sah. Apakah diterima oleh Allah? Belum tentu. Karena ukuran diterima itu bukan ukuran fikih, bukan ukuran syarat dan rukun. Ukuran diterima ini ada indikatornya. Tahu indikator, Bu? Bu? Indikator itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda ibadah kita diterima. Ibadah itu bisa menyempurnakan akhlak kita. Pulang dari haji, makin giat ibadahnya, makin sayang sama tetangga, makin sayang pada anak yatim, akur sama saudara, namanya hajinya diterima, haji mabrur. Jadi ikut memperbaiki akhlak kita. Sholat juga begitu, diterima, tanda-tandanya apa? Sholat itu bisa mencegah kita dari keji dan mungkar. Berhenti, udah berhenti, udah habis sholat, syarat rukunnya sudah dipenuhi, ternyata benar-benar berhenti dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar, yang haram-haram dia sudah tinggalkan, maka itu tanda bahwa sholatnya diterima. Ini 2 hal yang berbeda antara diterima dengan sah. Sholat duha di sisi Allah ini sebanding dengan haji dan umroh yang diterima oleh Allah. Bukan hanya sekedar sah, tapi diterima oleh Allah. Kalau diterima udah pasti sah, tapi kalau sah belum tentu diterima. Sholat duha 2 rakaat saja sholat duha ini sebanding dengan haji dan umroh yang diterima di sisi Allah. Tapi artinya nilainya, pahalanya, ganjarannya ini sama seperti haji dan umroh.
Kalau di sisi manusia bagaimana? Ya beda. Ibu sholat duha pakai paspor nggak? Bu, pakai paspor nggak sholat duha? Nggak pakai. Pakai biaya nggak? Nggak pakai. Maka di sisi manusia tentu beda. Kalau orang punya travel, mendingan ibu sholat duha apa mendingan ibu pergi haji? Dua-dua. Enggak, kalau buat orang yang punya travel, jamaah halabur mendingan sholat duha aja apa mendingan pada berangkat umroh? Buat yang punya travel, mendingan berangkat umroh. Orangnya travelnya masuk, ada pemasukan. Maka di sisi manusia lain lagi. Di sisi manusia lain. Tapi di sini di sisi Allah, sholat duha 2 rakaat sebanding dengan haji dan umroh yang diterima. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di sini sholat duha sebanding dengan haji dan umroh untuk orang yang nggak mampu haji dan umroh. Tapi kalau orang yang memang mampu, uangnya ada, kesempatannya juga lapang, emang tinggal ibadah doang, udah nggak ada kesibukan lain-lain, duitnya bejibun kayak jamaah sini, maka tetap lebih bagus haji dan umroh. Tetap bagus haji dan umroh. Ini untuk orang yang nggak mampu. Untuk orang yang nggak mampu haji dan umroh, jangan berkecil hati, karena sholat duha 2 rakaat itu pahalanya sebanding dengan haji dan umroh. Wasamwaihin an Sa'din man sabbaha subhatat duha haulan muhawwalan kutiba lahu bara'atun minan nar. Dan dari Samweh dari sahabat Sa'ad bahwasanya Rasulullah bersabda, man sabbaha subhatat duha, barang siapa salat duha haulan muhawwalan setahun penuh, kutiba lahu bara'atun minan nar, maka akan dicatat untuknya bara'atun minan nar, keselamatan dari api neraka. Dijamin orang yang sholat duha setahun full, mulai dari bulan Rabiul Awal kemarin datang bulan Mulud, setiap pagi sholat duha, terus Rabiul Akhir sekarang, Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah, Rajab, Sa'ban, terus ketemu lagi sampai bulan Rabiul Awal, nggak putus-putus setahun. Kayak jamaah sini, amin. Nggak putus-putus duhanya, maka akan Allah catat untuknya jaminan bara'atun minan nar, jaminan selamat dari api neraka. Jadi ibu udah punya kartunya. Begitu mau dimasukin sama malaikat, tunggu dulu, saya punya kartu. Kartu jaminan KJS, kartu jaminan surga. Lah, mana buktinya? Ini kartu jaminan surga karena saya sholat duha setahun penuh nggak putus-putus. Ini untuk orang yang menjaga betul-betul bara'atun minan nar, maka akan Allah jamin selamat dari api neraka. Ada beberapa amalan yang memang Allah janjikan untuk orang yang melakukannya, Allah janjikan bara'atun minan nar, yaitu selamat dari api neraka atau jaminan dari api neraka. Di antaranya sholat duha ini. Kemudian termasuk amalan yang kita kenal, surat Kulhu. Kulhu namanya surat apa, Bu? Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu ada yang disebut dengan Ataqoh. Ataqoh ini pembebasan dari api neraka. Orang yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50.000 kali. Bu, berapa kali, Bu? Maka dijamin dapat jaminan, dapat garansi bebas neraka. Ini yang sering dilakukan oleh orang tua kita dulu. Kalau ada yang meninggal, zaman dulu, Bu, zaman dulu, tahu sekarang masih ada orang. Zaman dulu nih, itu kalau ada orang meninggal, nanti suka ada kacang kedelai. Sekarang masih ada? Nggak ada. Ya, kacang kedelai itu 100.000. Yang baca, yang takziah, ambil, bacain. Bacanya apa? Baca kulhu. Ini bara'atun minan nar, ngebeli
dibeli atau dibayar supaya almarhum ini bebas dari api neraka, dibayar dengan surat kulhu ini. Namanya baro'atun minan nar, dengan bacaan 100.000 kulhu. Walaupun ada juga yang lebih rendah. Riwayat lain yang saya baca juga dari Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, itu ada yang tidak sampai segitu, tapi hanya 100. Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, maka Allah jamin kutibalahu baro'atun minan nar, Allah jamin bebas dari neraka. Baca Al-Ikhlas 100, Bu. Ibu udah pernah belum 100? Ya kalau belum pernah patungan. Sarang 10 kalau enggak dihitung aja, dihitung ini Jumat ini 3, Jumat besok 3 lagi, Jumat besok 3, nanti ketemu lama-lama 100. Lama-lama ketemu hitungan 100, insya Allah termasuk baro'atun minan nar. Nah yang gampang juga di sini termasuk catatan atau garansi bebas dari api neraka adalah orang yang melakukan sholat duha, meskipun cuma 2 rakaat, dia lakukan haulan muhawwalan, dia lakukan setahun penuh. Pokoknya asal pagi-pagi ibu kamar mandi, pagi pada kencing nggak, Bu? Pada kamar mandi ya? Kamar mandi kan ya? Nah kamar mandi langsung wudhu. Bang sholat 2 rakaat doang, udah selesai sholat, mulai lagi kegiatan atau aktivitas. Yang aktivitasnya baca WA ya baca WA. Yang aktivitasnya baca kitab ya baca kitab. Yang baca Quran baca Quran. Yang penting sholat duhanya jangan putus 2 rakaat ini. Wa Tabrani an Abi Hurairah, dari Imam Tabrani dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya Nabi bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu duha. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu duha. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka ketika ada hari kiamat, nada munadin, berserulah orang yang berseru, ainal ladzi kanu yudimuna ala salati duha. Mana orang-orang yang melanggengkan, orang-orang yang istiqomah salat duha? Mana orang-orang yang selalu salat duha di dunia? Hadza babukum, ini pintu kalian. Fadkhuluhu, maka masuklah lewat pintu itu, bi rahmatillahi taala, dengan rahmat Allah taala. Orang-orang yang dawam istiqomah, tidak pernah tinggalkan duha, kecuali ada uzur yang berat, sakit, emang udah nggak bisa sama sekali. Sholat duduk juga udah nggak bisa, sholat sambil baring juga udah nggak bisa, benar-benar. Nah itu pengecualian. Tapi di luar itu dia selalu sholat duha, di luar kondisi yang uzur dia selalu sholat duha terus menerus dalam hidupnya, maka boleh masuk surga dari pintu khusus, namanya babud duha, yaitu pintu duha. Ada malaikat yang berseru di situ, mana orang-orang yang selalu sholat duha di dunia, ayo silakan, ini pintu kalian, masuklah lewat pintu sini. Jadi pintunya khusus, bukan pintu orang-orang umum. Kalau pintunya khusus itu nggak berebut. Lagi pula pintu surga mah gede, Bu. Pintu surga itu gede, dan jangan khawatir desek-desekan. Jangan khawatir tabrakan kayak di pintu stadion ya. Pokoknya besar sekali. Tapi ada keistimewaan di sini, ada pintu khusus untuk orang-orang yang istiqomah sholat duha, namanya babud duha. Di antara surga itu ada pintu duha, ada yang disebut dengan rayyan, pintu rayyan, babur rayyan untuk orang-orang yang puasa. Ada babus sedekah untuk orang-orang sedekah. Saya gimana Ustaz? Saya sedekah iya, duha juga, puasa nggak pernah putus saya. Lewat pintu mana saya ini kalau ini? Lihat keunggulannya. Kalau duha iya, puasa juga, sedekah nggak putus. Tapi kayaknya paling menonjol di kampung Duku ini ya dia sedekahnya. Maka lewat pintu sedekah nanti. Itu orang-orang yang nanti punya pintu khusus, yang punya pintu
dengan amalan-amalannya yang paling menonjol di dunia. Ada juga yang boleh masuk lewat pintu mana aja, boleh, yaitu orang yang mengamalkan wudu dengan baik wudunya, kemudian selesai wudu baca doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ditambah bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Ini juga dikasih keistimewaan oleh Allah, boleh masuk lewat pintu mana aja. Boleh lewat pintu duha. Kata orang Indonesia, siapa ente? Oh, saya mah siapa ke? Saya mah wudu saya pakai inna anzalna. Lewat pintu puasa boleh juga. Orang-orang pada tanya, emang itu puasa di dunia? Ya Ramadan doang, tapi saya wudu saya pakai inna anzalna. Nah, kalau pakai inna anzalna boleh lewat pintu mana saja. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, di sini terakhir dari sabda Rasulullah, fadkhuluha bi rahmatillahi taala. Maka masuklah pintu duha bi rahmatillah, sebab rahmat Allah. Maksudnya Rasulullah mengatakan seperti ini, ada orang yang berseru, wahai orang yang rajin sholat duha nggak putus-putus di dunia, masuklah surga. Ini diceritakan oleh Rasulullah, masuklah surga lewat pintu duha sebab rahmat Allah. Rasulullah menceritakan nanti ada yang berseru seperti itu. Jelas masuklah surga sebab rahmat Allah. Artinya kita masuk surga ini bukan sebab amal kita. Kita masuk surga sebab rahmat Allah. Saya ulang lagi, Bu. Kita masuk surga bukan sebab amal kita, tapi sebab rahmat Allah. Apa sih itu rahmat? Itu rahmat yang depan tuh. Jaga pakai parkiran namanya rahmat. Apa sih rahmat Allah? Rahmat Allah itu sayangnya Allah kepada kita. Sayang Allah pada kita. Kita disuruh sholat duha, suruh sholat duha kita lakukan, disuruh puasa kita jalankan, disuruh sholat wajib apalagi nggak pernah kita tinggalkan. Sama seperti anak, ibu punya anak nurut banget. Kira-kira ibu sayang nggak sama anak itu? Sayang. Begitu juga Allah ketika ada hambanya melaksanakan perintah-perintahnya, maka rahmat Allah, sayangnya Allah turun kepada hamba itu. Surga yang diberikan kepada orang-orang mukmin, pada orang-orang Islam, pada orang yang sholat duha ini bukan sebab sholat duhanya, bukan sebab amalnya, tapi sebab sayangnya Allah. Kenapa Allah bisa sayang? Ya orang kita nurut, disuruh duha kita duha, disuruh sholat kita sholat, disuruh sedekah kita sedekah, Allah sayang, maka Allah kasih hadiah surga. Jadi masuk surga bukan sebab amal kita, tapi sebab rahmat Allah. Dulu pernah ada, Bu, seorang dari Bani Israel, dia tinggal di gunung. Gunungnya di tengah laut. Itu kira-kira ada 300 meter tingginya. 300 meter di tengah laut. Itu dia sendirian tinggalnya, tapi di situ ada air. Airnya air tawar. Orang ini tinggal sendiri, ibadah selama 300 tahun. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah menceritakan ini hamba ini nanti ketika di akhirat masuk surga. Allah perintahkan malaikatnya, wahai malaikat, masukkan hambaku yang satu ini ke surgaku sebab rahmatku. Ini tiba-tiba ahli ibadah dari Bani Israel ini bilang, ya Allah, kok sebab rahmat engkau? Sebab amalku dong. Allah diam aja. Malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku sebab rahmatku. Ya Allah, sebab amal saya dong. Masa sebab rahmatmu? Sampai 3 kali, Bu. Malaikat, masukkan hamba ini ke dalam surgaku sebab sayangku atau sebab rahmatku kepadanya. Ya Allah, sebab amal saya. Amal saya nggak dihitung apa? Kagak direken pisan. Kagak dianggap pisan 300 tahun. Oh baik, ayo kita timbang.
Ayo kita hitung-hitungan, dihitung sama Allah. Berapa tahun kamu ibadah? 300 tahun ya Allah. Pernah maksiat nggak? Nggak pernah. Siapa yang memberikan makan pada engkau di pulau terpencil itu? Siapa yang menumbuhkan pohon-pohonan untuk engkau di pulau itu? Siapa yang memancarkan air yang tawar pada harusnya asin di pulau itu? Siapa pertanyaan itu? Dia jawab semua, engkau ya Allah, engkau ya Allah. Ya udah. Terus mau apa? Saya nggak mau, tetap sebab amalku ya Allah. Ya udah, timbang. Ditimbang. Malaikat coba timbang nikmat mata. Nikmat mata yang sudah aku berikan kepada orang ini, timbang dengan amal ibadahnya yang 300 tahun itu. Ditimbang pun. Nikmat mata sebelah doang dibanding dengan ibadah 300 tahun. Ini nikmat mata. Tetap lebih berat nikmat mata. Ibadah 300 tahun itu nggak ada apa-apanya. Ini bukti bahwa Allah memasukkan kita ke surga bukan sebab amal kita, tapi sebab rahmat Allah. Allah memasukkan hamba-hambanya itu sebab sayangnya Allah, karena hamba itu nurut, karena hamba itu disuruh ini itu dia laksanakan, disuruh tinggal ini itu dia tinggalkan, maka turun rahmat Allah. Lagi pula nggak sebanding ibadah 300 tahun, harusnya surganya 300 tahun. Betul nggak Bu? Ibadah 300 tahun harusnya surganya berapa? Harusnya kalau mau seimbang, kalau mau hitung-hitungan, ibadah 300 tahun harusnya surganya 300 tahun. Tapi oleh Allah nggak dikasih 300 tahun selamanya. Oleh karenanya surga itu bukan bandingan ibadah kita. Nggak akan bisa ibadah kita ini dibandingkan dengan surga Allah, nggak akan bisa. Jangankan dengan yang nanti di akhirat, ibadah kita buat bayar nikmat mata aja nggak bakal ketutup. Oleh karena itu sangat kurang. Semua yang ada dalam diri kita ini semua kurang semuanya. Kita benar-benar sembrono, kita teledor dalam ibadah kita kepada Allah, sangat sembrono. Tapi kalau kita benar-benar pada Allah jujur, ngakuin bahwa kita masih kurang ya Allah, turun rahmat Allah, turun sayangnya Allah. Kalau sayang Allah turun, maka insya Allah Allah selamatkan kita dunia maupun akhirat. Amin. Jadi kuncinya adalah rahmat, bukan ibadah. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti ini? Kenapa Rasulullah mengatakan seolah-olah sholat duha ini bisa mengantarkan, mengharuskan orang masuk surga? Ini hanya untuk menunjukkan keutamaan sholat duha. Pada hakikatnya ibadah nggak ada yang bisa mengantarkan kita ke surga, nggak bisa. Yang bisa mengantarkan kita ke surga cuma rahmat Allah, bukan ibadah kita. La yadkhula ahadun al-jannata. La yadkhula ahadun al-jannata bi'amali. Kata Rasulullah, tidak ada satupun orang yang masuk surga ini sebab amal ibadahnya nggak ada. Wala anta ya Rasulullah. Sahabat pada tanya, begitu juga engkau ya Rasulullah, engkau masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena sholat malam, bukan karena jasamu menyebarkan Islam. Wala ana, kata Rasulullah, tidak juga aku juga masuk surga bukan karena amalku, aku masuk surga karena rahmat Allah. Jadi kita nggak boleh ngandelin amal ibadah, tapi kita mohon sama Allah rahmat. Mudah-mudahan dengan amal ibadah kita Allah berikan kita rahmat, berikan kita sayang. Allah sayang kepada kita. Lah kalau gitu mendingan nggak usah sholat Ustaz. Ada yang begitu. Kalau amal itu nggak bisa, bawa kita surga, mendingan nggak usah sholat sekalian. Itu namanya ngambek. Purik, tahu purik Bu? Mutung gitu ya. Mutung namanya kalau begitu. Padahal Allah perintahkan ibadah aja udah pokoknya. Nah urusan hasil gimana? Hasil Allah yang nentuin. Dan minimal yang akan Allah berikan kalau kita nurut adalah rahmat. Sayang Allah kepada hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang nurut. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.